我是中文主持人 Octaviano 王永慈。今天我们非常荣幸有机会邀请到王晓明博士莅临巴中三语学校，为我们开设主题为“学习中文与中华文化的感悟”暨学习中文新潮流讲座。再次掌声欢迎王晓明博士。 Passion School leaders, distinguished guests, beloved teachers, and my fellow students. Good afternoon, everyone. Welcome to Passion School's auditorium. I'm David Wiziashon, the English MC for today. Today we are very honored to have the opportunity to invite Professor Dr. Novi Basuki to Passion School and hold a seminar with the theme Learning Mandarin and Gaining Insights into Chinese Culture and New Trends in Mandarin Learning. Please give another round of applause to welcome Professor Dr. Novi Basuki. First and foremost, I humbly ask all of us to please stand up and proudly sing the national anthem, Indonesia Raya. Please remain in standing position. Let us sing marching march in three languages loudly and with great passion.
各位来宾，请就座。Thank you. Please be seated. 让我们以最热烈的掌声欢迎八中校友会主席林凤英女士上台为我们致辞。尊敬的王晓明博士，尊敬的朱主委辅导主席，尊重的李思廉辅导也是辅导，还有陈德昌，还有我们来宾们，最高兴的呢，我向我们的同学们、老师们，大家中午好。今天呢，我们很高兴能够请到了王晓明博士来给学生们、老师们讲解学习中华中文和中华文化的感悟。学习中文的潮流，大家呢今天会从他的学习经过，希望大家能够得到很大的启发。Diharapkan murid-murid, guru-guru bisa lebih semangat untuk belajar Mandarin setelah mendengar Chen Xiaoming博士 ceritain bagaimana dia belajar Mandarinnya. Ya, sekali lagi kita sangat mengharapkan di Wang Xiaoming博士 kasih pelajaran kepada murid-murid dan guru-guru. Ya, sekali lagi kita terima kasih dengan kunjungan Chen Xiaoming博士. Terima kasih. 请语重心长的讲话。Thank you, Mr. Nagin, for your opening speech. 请八中三语学校董事主席朱祖卫先生上台致辞。Let's welcome Mr. Michael Kurniawan, head of Panca Cemerlang Foundation, to say a few words. Selamat siang, para pembina, pengurus yayasan, alumni, orang tua murid, guru, dan siswa. Juga tidak lupa kepada special guest, Profesor Dr. Novi Basuki. Di hari yang spesial ini, kami sangat senang menyambut kedatangan dan kunjungan dari Dr. Novi Basuki ke sekolah kami untuk berbagi pengalaman sewaktu belajar Mandarin dan juga pandangannya terhadap bahasa Mandarin dan negara China. Yang saya ketahui, beliau lahir dibesarkan di Indonesia, di satu desa di Jawa Timur, dan sekolah di pondok pesantren. Saya terkejut mendengar beliau pernah belajar di China selama 10 tahun dan juga fasih berbahasa Mandarin. Bahasa merupakan media terbaik untuk berkomunikasi dengan orang lain. Apakah pentingnya bahasa ini? Dengan bahasa kita dapat mengerti perasaan, pemikiran, dan ide dari pihak lain. Bahasa menjadi jembatan untuk mendekatkan seseorang dengan orang lain. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan banyak bahasa. United Nations menetapkan bahasa Mandarin sebagai salah satu bahasa resmi. Ini artinya
bahasa Mandarin dianggap penting untuk membantu memahami isu global. Hal ini tidak lepas dari perkembangan China yang pesat, memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi dunia, sehingga menjadikan China sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Tahun ini 2023 GDP Gross Domestic Product akan naik 5% di China, sehingga dalam 10 tahun ke depan China diprediksikan akan menjadi negara dengan tingkat ekonomi terbesar di dunia. Sedang selain China merupakan salah satu peradaban tertua di dunia dengan warisan budaya yang sudah mendunia, maka tidak heran bahasa Mandarin menjadi bahasa favorit selain bahasa Inggris dan banyak yang dipakai di dunia. Kita akan terus update program pembelajaran Mandarin di sekolah kita, Pacung. Kita menguasai bahasa Mandarin tentu akan memberikan nilai plus di masyarakat. Kita jadi memiliki lebih banyak opsi lowongan pekerjaan, sehingga memberikan kesempatan untuk mendapat income yang lebih tinggi. Jadi tunggu apa lagi? Let's learn Mandarin, because new language we speak open the new possibilities. 加油! And enjoy the seminar will be given by Professor Novi. Thank you. 中华文化源远流长，中华武术博大精深。武术强健了学生体魄，传承了中华文化；武术坚韧了学生意志，发扬了自强精神。在讲座开始之前，让我们先欣赏巴中三人学校小学同学们表演中国武术。 Chinese culture has a long history. Chinese wushu is broad and profound. Wushu strengthens students' physics and represents Chinese culture. Before the seminar officially starts, let's enjoy Pacung School's primary students' performance of Chinese wushu.
let's welcome senior high school students who are going to perform the classical Chinese dance.哇，他们曼妙的婀娜舞姿让人陶醉，简直太美了。That's right. Thank you to the 5 high school students for showing us the charm of Chinese classical dance. They are such talented dancers for sure. 各位来宾，本次讲座即将开始，请让我隆重介绍一下主讲嘉宾王晓明博士，是印尼东爪哇马多拉族人，曾获得中国政府奖学金，先后在中国华侨大学、厦门大学、中山大学攻读本科、硕士、博士学位，曾任广西大学中国东盟研究院彩虹项目访问学者，合肥工业大学外国语学院副研究员，江苏师范大学“一带一路”研究院外籍研究员，其印尼文专注中国怎么了、中国伊斯兰经析，在印尼反响热烈，多次再版。Dear honorable guests, today's seminar is going to start, but allow me to introduce our guest speaker for today's seminar. Professor Dr. Novi Basuki is Indonesian Malaysian. He received many Chinese government scholarships. He completed his bachelor, master, and doctoral degrees in Huaqiao University, Xiamen University, and Sun Yat-sen University. He was once a visiting scholar of Rainbow Project at China Asian Research Institute of Guangxi University. Besides, he was also an associate researcher of the Guangxi Industrial University School of Foreign Languages and Foreign Research Fellow of the Belt and Road Research Institute of Jiangsu Normal University. His monographs in Indonesia, such as What's Wrong with China and China's Islamic Past and Present, have received a warm response in Indonesia
been republished many times. 请王晓明博士、巴中校友会辅导委员会主席吕世莲先生上台开始本次的讲座，掌声有请。Let us welcome everybody of the Passion School Alumni Association to start today's seminar. 在座的各位同学们，讲座开始的时候，请大家保持安静。Please keep quiet when the seminar is going. Thank you. 谢谢。尊敬的巴中校友会主席林凤英学长、学姐，巴中上语学校Yayasan Sekolah Pacung ya, Ketua Pembina Bapak Michael苏祖威学长，各位老师、各位同学，大家下午好。Saya lupa nih memberi sapaan kepada Bapak Profesor Dr. Novi Basuki, ya, Wang Xiaoming 博士教授。下午好, Bapak. Saya hari ini mungkin ngomongin campur-campur ya, bahasa Indonesia, bahasa Chinese, karena saya kira antara audiens ini kebanyakan masih belum fasih benar bahasa Chinese-nya. Ya, kalau dengan demikian maka tadi saya juga ada briefing dengan Bapak Basuki ya, Bapak Doktor. Nanti waktu memberi ceramah agar supaya bisa menyampaikannya dengan kedua bahasa, bilingual, sehingga betul-betul apa yang dibicarakan oleh Profesor bisa diserap, didengar dan disampaikan oleh para hadirin semuanya. Bisa. 首先，我先介绍我们今天的 guest speaker 主讲嘉宾王晓明博士，他的简介saya bacakan dulu CV-nya Bapak Profesor Dr. Novi Basuki ya. Profesor lahir di Situ Bondo pada tahun 1993, jadi masih muda sekali ya. Cuma 30 orang. Sekolah SD-nya tamat dari Taman Sari di mana? Situ Bondo. SMP di sekolah Sumber Malang di Malang ya. Situ Bondo juga. SMA-nya di pesantren Nurul Jadi ya, jadi Probolinggo. Ini anak pesantren luar biasa ya. Tepuk tangan dong untuk terus Pak Wang Xiaoming 博士 melanjuti sekolahnya ya, karena mendapat beasiswa sekolah di Xiamen, di Jungguo, di China, Xiamen Huaqiao Daxue ya, untuk S1-nya, 本科 S2-nya也是厦门大学di Jungguo. Setelah itu selesai melanjuti mengambil gelar doktornya ya di Guangzhou Zhongshan Daxue. Total 12 tahun Pak ya, 10 tahun, luar biasa. Lebih panjang, lebih lama daripada kita orang yang sekolah di Tionghoa ini. Nggak ada 10 tahun kira-kira. Memang ini sudah luar biasa, sudah pakar benar. Selesai mendapat gelar doktor, beliau diangkat sebagai Fangben Xuezhi, penceramah atau dosen ya, di Guangxi Daxue Dongmen Yanxiu Yan. Berapa tahun Pak? 1 tahun.
kemudian jadi 副教授di合肥工业大学 sebagai dosen juga Pak ya. Kemudian lagi di 江苏师范大学一带一路研究院 sebagai dosen juga. Dia sudah profesornya sudah malah melintang di mana-mana nih. Terus kembali ke Indonesia mengajar atau di kuliah di Universitas Ciputra Surabaya. Banyak ya. Ini baru sebagian nih, karena waktunya tidak mengizinkan. Kalau dibaca lagi mungkin 1 jam nggak selesai. Ya Pak ya. Tema hari ini adalah ada dua Pak. Sesuai yang di sini disebut jadi paparkan di sini. 学习中文以中华文化的感悟，即学习中文的新潮流。Ini sangat bagus ya temanya. Nanti Pak Profesor akan menyampaikannya dalam 2 bahasa supaya betul-betul bisa diserap, bisa didengar oleh segenap hadirin ya, dan bisa mendapat inspirasi bagaimana seorang orang desa, ya Pak ya, orang desa dari kota kecil di Situbondo menjadi orang yang sangat ternama, terpelajar, terpandang. Ya. Malah saya bilang orang yang legendaris karena luar biasa ini. Ya. Jadi ini memberi inspirasi, memberi pelajaran kepada kita semuanya, adik-adik ya. Nih seorang orang desa bisa jadi orang hebat yang sangat dihargai di masyarakat dalam dan maupun luar negeri. Ya. Saya kira itu saja perkenalan saya untuk Profesor Dr. Novi Basuki. Terus selanjutnya saya kira mic saya serahkan kepada Bapaknya. Silakan dimulai Pak. Terima kasih. 非常感谢李世磊先生的介绍。尊敬的。 Kalau ini tepuk tangannya nggak perlu diminta ya. Tapi perlu diminta tepuk tangannya Pak. 尊敬的林凤英主席，朱主委主席，各位老师，各位家长，各位来宾，各位同学，大家应该是下午好，下午好。 很荣幸今天下午能够有机会被邀请到我们亲爱的这个巴中山语学校来共同学习、共同发展，是不是翻译成印尼文吧？Terima kasih banyak, saya telah diberi kesempatan untuk bisa berkunjung ke sekolah 3 bahasa Pajung. Saya merasa sangat terhormat karena diberi kesempatan tidak hanya berkunjung, tapi juga kesempatan untuk bisa bersama-sama belajar bersama teman-teman yang sekolah di sekolah Pajung yang luar biasa ini. Ayo, 不好意思，我还是站起来吧。我其实很喜欢中国的一句俗话，叫做“好男人不提当年勇”。不知道同学们有没有听说过这句俗话呢？好男人不提当年勇。Ada satu pepatah ungkapan dalam bahasa Mandarin, teman-teman sekalian, yang bilang "好男人不提当年勇", yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kurang lebih artinya lelaki sejati katanya tidak akan pernah mengungkit-ungkit kesuksesan masa lalu.
terinspirasi sekali oleh pepatah ini, dan tadi diperkenalkan oleh MC, diperkenalkan juga oleh Pak Iwan mengenai latar belakang saya, mengenai pencapaian-pencapaian masa lalu saya. Tentu saya merasa sangat berterima kasih, merasa sangat terhormat, tapi saya selalu sebenarnya tidak ingin untuk diperkenalkan terlalu panjang lebar seperti itu. Tapi itu adalah satu pengakuan bagi saya untuk juga sekaligus bisa memacu saya supaya bisa belajar lebih giat lagi. 为什么呢？因为中国也有一句成语叫做“学无止境”。 itu sekaligus pengakuan dan juga adalah penyemangat atau akan menjadi cambuk bagi saya untuk terus-menerus belajar, karena ada satu pepatah dalam bahasa Mandarin yang juga mengatakan 学无止境, bahwa belajar itu tidak akan pernah ada akhirnya. Jadi 我们应该活到老学到老。 Karena pengetahuan ilmu tidak ada akhirnya, maka kita wajib berumur berapapun, maka kita wajib juga belajar sepanjang usia itu. Nah, 我们今天就要一起学习。为什么我们要学习汉语？还有怎么样学习汉语？ Kita hari ini akan bersama-sama belajar satu topik pembicaraan yang barangkali banyak orang yang masih bertanya-tanya. Yang pertama adalah kenapa kita harus belajar bahasa Mandarin dan bagaimana mestinya kita belajar bahasa Mandarin supaya tidak hanya bisa mempelajari dengan tepat bahasa ini, tapi sekaligus juga mengikuti tren masa kini, bisa belajar dengan cepat menguasai bahasa ini. Karena apa? Karena saya diperkenalkan tadi oleh Pak Iwan bahwa saya belajar dari pesantren. Di pesantren sangat minim sekali fasilitas-fasilitas, tidak seperti fasilitas yang ada di sekolah tercinta kita, di sekolah Pacum yang serba lengkap, serba modern, serba canggih dan lain sebagainya. Kami di pesantren dulu, kami tidak boleh bawa handphone, tidak boleh nonton TV, tidak boleh main internet, hanya boleh membaca koran, satu saja sumber informasi. Tapi 为什么反而那些喜经院的学生呢？喜经院的同学只用2年的时间就已经掌握好汉语呢？为什么？ 所以我们今天就要一起探讨答案是在哪里。Tapi kenapa santri-santri di pesantren yang kekurangan sekali fasilitas ini hanya menggunakan waktu sekitar 2 tahun untuk belajar bahasa Mandarin, dan ternyata mereka bisa bercakap-cakap bahasa Mandarin dengan cukup fasih, utamanya yang terkait dengan obrolan sehari-hari. 日常用语的话呢，我们喜经院的学生呢，可以说已经基本上掌握好了中文基础，所以有不少华人，有不少那些开设善育学校的是水来的华人，也包括可能雅加达来的华人呢，就感到很好奇，为什么喜经院那些设备不齐全的这些学校呢，为什么反而 能够以这么短的时间就掌握好基本的汉语，所以我们今天一起共同探讨这个答案是在哪里。Tapi yang pertama mesti kita perlu carikan jawaban adalah kenapa kita perlu belajar bahasa Mandarin. Saya ingin bertanya kepada teman-teman yang dulu, 为什么我们必须学习汉语？ Saya ingin coba bertanya kepada teman-teman yang sekolah di sekolah yang luar biasa, sekolah trilingual Pacum ini, kenapa kita wajib
Kalau tidak wajib perlu belajar bahasa Mandarin. Barangkali ada yang mau coba menjawabnya. 可能有同学要回答这个问题：为什么我们要学习汉语？ Ada yang mau tanya? Ayo silakan. 可能有同学要回答为什么我们要学习汉语？来，掌声欢迎！ 为什么我们要学习汉语？你的答案是什么？请回答。Bahasa Indonesia boleh? Kenapa kita perlu belajar bahasa Mandarin? Supaya jadi bintang. Buat jadi bintang. Lalu untuk Belajar matematika. belajar matematika, waktu cerdas. Lebih gampang. Lebih gampang untuk kedepannya. Luar biasa. Mungkin ada lagi, ayo Sinama. Jansen. Ada lagi siapa yang mau tanya? 所以为什么我们要学习汉语？其中一个答案就是刚才我们的同学已经回答了，就是karena dengan belajar bahasa Mandarin akan membuat kita menjadi lebih pintar dibandingkan dengan mereka yang tidak belajar bahasa Mandarin. Saya tidak ngomong sembarangan loh. 有一个数据，有一个调查研究，支撑了为什么我们学习汉语的人会变得比那些没有学习汉语的人还有聪明。Ada satu penelitian, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yang dilakukan oleh salah seorang ahli dari Inggris sana. Mereka meneliti dua kelompok orang, satu yang berbahasa Mandarin dan satunya lagi, satu kelompok lagi adalah mereka yang berbicara bahasa Inggris. Ternyata yang berbicara bahasa Inggris setelah diteliti ini hanya satu otaknya. Otak kan ada dua, ada otak kanan, ada otak kiri. Hanya satu otak kanannya saja yang berfungsi bagi orang yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi kemudian yang menggunakan bahasa Mandarin ternyata dua otaknya, baik otak kanan atau otak kiri, sama-sama berfungsi sekaligus. Bayangkan kalau dua otak ini sama-sama digunakan dalam waktu yang sama, alangkah akan menjadi cerdasnya orang yang bisa berbicara bahasa Mandarin itu. Ini satu bukti. Ada bukti lainnya. 我们每年全球有一个大考试。 Jadi setiap tahunnya di dunia internasional ini ada satu ujian yang diujikan kepada siswa-siswa yang ada di dunia ini, baik itu terhadap orang Amerika, baik itu terhadap orang dari Tiongkok, termasuk juga terhadap orang Indonesia. Namanya ujian PISA, ujian PISA. Nah, ujian PISA ini meneliti kemampuan orang dalam berpikir secara kritis, meneliti kemampuan pikiran matematik dia, kemampuan matematikanya seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi, meneliti kemampuan dalam ilmu alamnya, dan meneliti kemampuan untuk bisa berpikir lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Ada penelitian seperti itu. Dan ternyata selama bertahun-tahun yang menjadi nomor satu dalam ujian ini adalah warga negara Tiongkok. Luar biasa. Jadi selama bertahun-tahun yang menjadi paling unggul dalam ujian ini adalah orang Tiongkok. Orang Indonesia juga unggul, tapi nomor satu di belakang. Ada satu yang menarik lagi. Pada suatu waktu, 曾经有一次，美国也获得了第一名。这个考试，美国也获得了第一名。Barusan dijelaskan.
yang berbicara bahasa Mandarin lebih cerdas dibandingkan dengan yang berbicara bahasa Inggris. Dan tapi kenapa pada suatu ketika tiba-tiba Amerika juga menjadi nomor 1? Ternyata setelah diteliti, yang mengikuti tes ini sekalipun berkeluarga negara Amerika, tapi adalah keturunan Tionghoa semuanya. 所以为什么我们要学习汉语？其中一个最主要的答案就是，我们学习汉语的人，比那些没有学习汉语的人脑子要灵活，脑子要聪明。Saya tidak tahu apakah saya termasuk yang cerdas atau tidak. Ini banyak teman-teman yang lainnya yang bisa menilai ini. Kemudian yang kedua， 其中第二个答案就是汉语呢。 如果我们用文言文来回答的话呢，是微言大义。Bahasa Mandarin adalah bahasa yang simple tapi penuh makna. Ya, simple tapi syarat akan makna. Kalau tidak punya gambaran akan ini, ya bisa digambarkan seperti bahasanya cewek. Bahasanya cewek simple tapi penuh makna. Misalnya kita dibalas oleh teman kita iya, i dan y, kemudian emoticon senyum, tapi itu penuh makna. Iya ini artinya apa? Mungkin lagi marah, lagi ngambek atau dan lain sebagainya. Nah, Jungwen也是微言大义, sedikit hurufnya tapi penuh dalam sekali maknanya. Mungkin 举一个很简单的例子。 举一个很简单的例子，就是在我们现在在我们前面，在我面前的这个例子。英语呢 ，guest speaker， 我们可以数一下这个有几个字，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。guest speaker 有12个字。那中文呢，4个字，主讲嘉宾，很简单。 所以中文呢微言大义, jadi sedikit hurufnya tapi dalam sekali ya. Oh ya. Eh? 可以吗？好像没有了。好，我就继续，不浪费时间，因为中国也有一句俗话叫做"一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴"。Sambil lalu diperbaiki, saya jadi teringat ada satu pepatah dalam bahasa Mandarin yang bilang "一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴"。 yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia, waktu sesaat bagaikan sepotong emas, tapi sepotong emas tidak bisa membeli waktu yang sesaat. 这个中国人的哲学很博大精深, sangat menghormati waktu. Jadi waktu tidak boleh terbuang cuma-cuma. Harus benar-benar dimanfaatkan. Sambil memperbaiki ini, saya ingin melanjutkan bahwa bahasa Mandarin adalah bahasa yang simple tapi penuh dalam sekali maknanya. Barusan saya contohkan langsung huruf-huruf yang ada di depan kita semua. Huruf menggunakan bahasa Inggris menggunakan sekitar 12 huruf untuk mengatakan apa yang dalam bahasa Mandarin hanya menggunakan 4 huruf, 主讲嘉宾. Tapi bahasa Inggris yang menjadi guest speaker butuh 12 huruf untuk mengatakan apa yang dalam bahasa Mandarin cuma 4 huruf. Jadi bayangkan orang yang berbicara bahasa Mandarin, 学中文的人 menggunakan waktu yang lebih pendek untuk menyerap informasi yang begitu banyak dalam bahasa Inggris. Orang yang berbicara bahasa Inggris perlu membaca 12 huruf terlebih dahulu untuk menyerap apa yang dalam bahasa Mandarin hanya 4 huruf. Baik
misalnya seperti tulisan yang pendek sekali di atas Swiss Jungwen, Junghua Wenhua de Ganlu, diterjemahkan ke bahasa Inggris butuh berapa huruf panjangnya. Sementara bahasa Mandarin hanya sekitar berapa huruf itu. Bisa dibayangkan kalau kita memanfaatkan waktu yang begitu singkat bisa mencerna informasi yang luar biasa banyak, akan bertambah cerdas bagaimana lagi kita. Ini akan menjadi suatu pendorong kenapa kita harus belajar bahasa Mandarin. Kemudian alasan selanjutnya yang ketiga, barusan juga sudah diterangkan oleh teman kita, mohon maaf, bahwa 说中文的人，可以说中国的人口是世界上最多的，ya, bahwa Tiongkok adalah negara dengan penduduk paling banyak di dunia. 我们知道中国有多少个人口呢？中国的人口有多少？有没有学地理的同学？中国人口有多少？14 亿ya. Bayangkan penduduk Tiongkok sebesar 1,4 miliar orang. Jadi dengan bisa bahasa Mandarin, kita bisa bercakap-cakap dengan paling tidak 1,4 miliar orang. Itu hanya di Tiongkok saja. Belum lagi yang di Singapura. Belum lagi mungkin orang Huanan yang ada di Amerika dan seterusnya. Belum lagi orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali banyaknya pengguna bahasa Mandarin yang ada di dunia ini. Tapi perlu juga diakui, sekalipun bahasa Mandarin adalah bahasa 使用人口最多的语言, adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia ini, tapi bukanlah bahasa yang paling luas penggunaannya di dunia ini. Perlu dibedakan. 对，中文是世界上使用人口最多的语言，但是并不是使用最广的语言。Ya, bahwa bahasa Mandarin adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, tapi bukan yang terluas penduduknya. Yang terluas sampai saat ini, mohon maaf, masih bahasa Inggris. Bayangkan kita bisa bahasa Mandarin di sini di sekolah Pacung juga bisa bahasa Inggris. Wah, kita akan menguasai dunia ini. Dengan dunia akan ada di genggaman kita. Kemudian alasan yang keempat, 中国发展速度发展这么快的一个国家。 Tiongkok adalah negara yang perkembangannya pesat sekali, sedang pesat-pesatnya. 我们知道中国1949年成立，然后呢，直到1978年实行改革开放之后呢，短短40年的时间里头，就把一穷二白的国家、很落后的国家变成这么发达、这么富裕的国家。Bayangkan Tiongkok yang merdeka tahun 1949, 78 kemudian menerapkan reformasi dan keterbukaan, hanya menggunakan waktu sekitar 40 tahun untuk bisa mengubah negaranya menjadi negara yang semaju sekarang. Nah, Tiongkok yang sedang maju-majunya ini tentu memerlukan talenta-talenta yang bisa bahasa Mandarin untuk bisa misalnya bekerja sama dengan negara ini. Nah, 第5个原因呢，最后一个原因。 Karena ini yang menurut saya sangat penting, terutama bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Karena bahasa Mandarin adalah penanda identitas. 因为中文对华人来说是认同的一部分。Karena bahasa Mandarin adalah penanda identitas Tionghoa. 我说我是马杜拉族人 Saya bilang saya adalah suku Madura. 为什么我会承认我是马杜拉族人呢？因为我会讲马杜拉语。 Kenapa saya bilang saya suku Madura? Karena saya bisa bahasa Madura. Oh, 可能有我们的同学说是爪哇族人。 Mungkin ada teman-teman kita yang bilang saya adalah suku Jawa, etnis Jawa. 为什么他会说自己是爪哇族人呢？因为他会讲爪哇语。Kenapa dia bisa mengatakan dirinya adalah orang Jawa?
Karena salah satu penanda identitas kejawaannya adalah dia bisa bahasa Jawa. 反过来，我们甚至我自己可能会说我是华人吧，因为我其实也已经具备了成为华人的其中一个我觉得很重要的一个身份认同，就是汉语。Mungkin saya sendiri bisa mengatakan saya adalah Tionghoa karena saya mempunyai penanda identitas ketionghoaan yang sangat penting, yaitu saya bisa bahasa Mandarin. 所以作为华人子弟的话呢，如果不会讲汉语的话呢，那就失去了作为华人其中很重要的一个身份认同。Jadi kalau kita sebagai masyarakat Tionghoa, anak-anak Tionghoa, putra-putri Tionghoa, tapi tidak bisa bahasa Mandarin, maka kita kehilangan satu identitas yang sangat vital, sangat penting, identitas ketionghoaan kita, yaitu penguasaan bahasa Mandarin. Jadi penting sekali bagi utamanya orang Tionghoa untuk menguasai bahasa Mandarin ini supaya kita masih layak menyebut diri kita sebagai orang Tionghoa. Itu 5 alasan paling mendasar 为什么我们必须学习汉语。好，总结一下，第一，学习汉语的人脑子会更加灵活，比那些没有学习汉语的人还有聪明。第二个原因呢，中国发展这么快，所以需要那些掌握汉语的人才。第三个原因呢，汉语是华人子弟的身份认同。第四个原因呢，汉语是博大精深、微言大义，所以我们只花很短的时间可以收到很多的信息，比那些没有学习汉语的人还要多的信息。Ini adalah 5 alasan kenapa kita wajib atau harus belajar bahasa Mandarin. 然后呢，第二个问题，怎么样学习汉语？Ini adalah pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan kepada saya. Kenapa kita belajar bahasa Mandarin dan bagaimana caranya supaya bisa lebih cepat menguasai bahasa Mandarin? Saya harus bercerita tentang diri saya. 我是喜经院的学生. Saya adalah santri suatu pondok pesantren. Saya katakan tadi di pesantren fasilitasnya minim sekali, bisa dibilang tidak ada. Di sini fasilitas internet lengkap, juga teman-teman sekalian pintar-pintar, tidak tertutup, banyak sekali akses informasi yang bisa kita gali setiap harinya. Tapi di pesantren tidak seperti itu. Tapi bagaimana kami yang dari pesantren yang serba terbatas ini bisa lebih cepat menguasai bahasa Mandarin dibandingkan mungkin dengan yang fasilitasnya lebih banyak dibandingkan dengan pesantren. 其中一个原因就是我们创造了语言环境。Karena satu, kami di pesantren menciptakan apa yang disebut sebagai lingkungan berbahasa. Kami di pesantren yang belajar bahasa asing, kami harus belajar 3 bahasa sekaligus, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Arab sekaligus. Jadi kami yang belajar di jurusan bahasa tidak boleh tidak untuk menguasai 3 bahasa ini, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Arab. Dan kami di pesantren 是住宿学校 adalah sekolah yang diasramakan. 我不知道你主席这里是不是住宿学校？不是住宿学校。Pesantren adalah sekolah yang diasramakan. Jadi kami tidak pernah pulang ke rumah kecuali 1 tahun 2 kali, yaitu pada bulan puasa Ramadan sebentar lagi mereka boleh pulang, dan juga pada hari raya Maulid Nabi. Itu pun pulangnya pada bulan Ramadan hanya 2 minggu, Maulid Nabi hanya 7 hari. Selebihnya kita diasramakan di pesantren itu, dan setiap hari diwajibkan
ya saya tegaskan, diwajibkan untuk belajar, untuk berbicara menggunakan bahasa asing. 不是印尼语，并不是我们不爱国。Bukan berarti kami di pesantren tidak nasionalis, tapi dipaksa untuk bisa menguasai bahasa ini secepat mungkin dengan menciptakan lingkungan bahasa yang mewajibkan kita untuk tidak boleh tidak menggunakan bahasa asing itu. 我们要说汉语可以跟其他同学说汉语，要说英语可以和其他同学说英语，要说阿拉伯语可以和其他同学说阿拉伯语。如果不说外语的话呢，怎么办？ Kalau misalnya kita melanggar tidak menggunakan bahasa asing, misalnya tidak bicara bahasa Inggris, tidak bicara bahasa Arab, tidak berbicara bahasa Mandarin, maka kami akan dihukum, diberdirikan. 我不知道这里有没有罚站的这种不人权的行为。Saya tidak tahu apakah di sini masih menerapkan gaya belajar lama yang misalnya melanggar dihukum, diberdirikan misalnya. Kayaknya sudah tidak ada karena guru-guru di sini sangat mencintai siswa-siswinya. Beda dengan di pesantren. Kami di pesantren, 如果我们不说外语的话，就被罚站。 Kita harus diwajibkan untuk berdiri. Dan selama berdiri 2 jam paling pendek. Dan selama 2 jam itu kami diwajibkan untuk menghafal paling tidak 20 kosakata baru. Jadi selama berdiri 2 jam kita bukan nggak ngapa-ngapain, kita terus harus menghafal 20 kosakata. Kalau tidak hafal tidak boleh turun. Tidak boleh turun, masih tetap dilanjutkan untuk berdiri lagi. Nah ini mungkin yang menjadikan santri-santri di pesantren bisa lebih cepat menguasai bahasa Mandarin dibandingkan dengan yang tidak menerapkan sistem yang agak paksaan seperti ini. 我不知道林主席对老师的话有没有这个强迫性的要求？那可能。 对，就是可能如果不强迫的话呢，可能反而就太轻松了。过于轻松的话就没有压力。那如果施加一点点压力的话呢，反而可能他们掌握的汉语的速度可能相对比不施加压力还要快。Jadi mungkin nanti guru-guru di sini perlu diterapkan sistem belajar yang memaksa untuk bisa adanya lingkungan yang berbahasa seperti itu. Misalnya tidak berbahasa Mandarin nanti akan dihukum, tapi saya dengar tadi dari Lin Cusi di sini tidak dihukum. Justru kalau bisa berbicara bahasa Mandarin dengan cepat akan dapat insentif katanya. 这个很好啊，比我们在洗经院罚站的当然好多了。Di sini enaknya kalau bisa menguasai bahasa Mandarin katanya bagi guru-guru, maka akan mendapat insentif yang lumayan yang akan menjadi pendorong kita untuk bisa belajar bahasa Mandarin lebih giat lagi. Itu yang pertama, harus diciptakan lingkungan berbahasa. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting menurut saya, 我们应当去爱这个语言，甚至去爱这个文化。 Nah, kita harus mencintai, menyukai bahasa dan syukur-syukur kita juga mencintai, menyukai budayanya. Nah di pesantren kami selain dipaksa seperti itu juga timbul kesadaran untuk bisa menyukai bahasa ini. Karena seperti tadi bahasa Mandarin adalah bahasa yang penuh dengan makna, dengan filosofis, dan bahasa Mandarin adalah bahasa masa depan, sehingga kami santri-santri bisa mencintai bahasa ini, sehingga ketika belajar bahasa Mandarin, belajarnya bisa dengan hati yang riang gembira. Dan yang ketiga, menurut saya yang tidak kalah penting adalah perjelas tujuan belajar bahasa Mandarin kita. 我们应当明确 学习汉语的目的是为了什么？ Harus diperjelas apa tujuan kita belajar bahasa Mandarin. Mungkin kita belajar bahasa Mandarin adalah untuk bisa berbisnis dengan orang-orang Tiongkok, mungkin seperti itu. Mungkin juga kita
belajar bahasa Mandarin untuk lebih mendalami budaya Tiongkok, mungkin juga kita belajar bahasa Mandarin hanya untuk supaya bisa dapat nilai di sekolah, mungkin seperti itu. Dan ada yang jawab iya ya. Kan saya juga ketika saya bilang belajar bahasa Mandarin hanya supaya dapat nilai di sekolah. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, dengan tujuan yang berbeda-beda, ini akan menentukan bagaimana cara belajar kita. Kalau kita belajar bahasa Mandarin dengan tujuan supaya kita bisa berbisnis dengan orang Tiongkok, mungkin kita tidak perlu belajar bahasa Mandarin secara terlalu mendalam. Misalnya tidak perlu belajar filosofi, tidak perlu belajar grammar, tata bahasa, dan seterusnya. Tapi beda lagi dengan orang yang tujuannya belajar bahasa Mandarin adalah untuk mendalami filosofi Tiongkok misalnya. Maka mereka harus belajar Wen Yan Wen, harus belajar bahasa kuno, harus belajar kitab-kitab klasik, dan seterusnya. Ada satu contoh menarik, Yusikan Pucang, Pak Dahlan Iskan. 他学习汉语的目的是为了和中国的企业家打交道。Ada satu contoh menarik, mantan Menteri BUMN kita Pak Dahlan Iskan, tujuan belajar bahasa Mandarinnya adalah supaya memudahkan beliau untuk bisa berkomunikasi dengan rekanan bisnisnya yang ada di Tiongkok. Sehingga ketika beliau belajar bahasa Mandarin, beliau tidak belajar menulis, karena sampai saat ini saya tahu beliau tidak bisa menulis Hanzi, tapi bisa membaca Hanzi. Dan beliau hanya memfokuskan belajarnya kepada speaking, 口语而已。只要他会说中文的话，可以和中国的伙伴打交道的话就可以了。Jadi perjelas dulu tujuan belajar bahasa Mandarin kita. Kalau kita bukan bertujuan untuk mendalami filosofi Tiongkok, mungkin yang perlu kita tekankan ketika belajar bahasa Mandarin adalah khusus untuk speakingnya saja, untuk口语nya saja, supaya kita bisa berbicara bahasa Mandarin lebih fasih dibandingkan dengan tidak menitik beratkan seperti itu. Tujuan lagi-lagi sangat menentukan cara. 因为有一个很有趣的一个例子。 Karena ada satu contoh yang cukup menarik, teman-teman. Saya baru membaca satu buku terbitan Universitas Ciputra Surabaya. Buku ini di dalamnya berisi sekitar 80 tulisan yang ditulis oleh teman-teman keturunan Tionghoa yang kuliah di Surabaya. Nah, satu tulisan satu tulisan menarik bagi saya karena dia bercerita bahwa di keluarganya, orang tuanya, papa mamanya tiap hari itu selalu mengirimkan konten-konten WA berupa filosofi Tiongkok. Misalnya 谚语啊，还有成语啊、歇后语啊，有其他等等等等，那些富有哲学性的那种句子吧。Jadi orang tuanya tiap hari selalu mengirimkan konten-konten yang berisi filosofi. Ungkapan-ungkapan Tiongkok klasik, ujangan-ujangan Konfusius dan lain sebagainya, dan orang tuanya membelikan buku-buku yang berisi yang konten-konten filosofis yang mendalam seperti itu. Dan dia dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA diajar oleh guru yang juga didatangkan langsung dari Tiongkok di sekolahnya di Surabaya. Dan selepas sekolah, Hai Busi Jungwen di sekolahnya, orang tuanya masih mengundang guru les untuk mengajari bahasa Mandarin. Tapi di tulisan ini dia bilang, malah saya sampai sekarang tidak bisa berbicara dengan bahasa Mandarin dengan baik. Malah saya kehilangan兴趣. Malah saya makin tidak tertarik untuk mempelajari bahasa Mandarin. Jangan-jangan, mungkin tujuan dia belajar bahasa Mandarin adalah bukan tujuan yang semendalam itu. Bukan tujuan untuk mendalami filosofi Tiongkok klasik, bukan tujuan untuk mendalami budayanya dan seterusnya, tapi tujuannya hanya supaya dia bisa berbicara bahasa Mandarin dan melanjutkan bisnis orang tuanya, mungkin seperti itu. Dan lagi, dia mulai tidak tertarik belajar bahasa Mandarin karena 他的同学啊，他的朋友，周围的朋友，大多数都不讲汉语， karena teman-teman di sekitarnya rata-rata tidak berbicara bahasa Mandarin, sekalipun dia di rumahnya tiap hari pakai bahasa Mandarin. Dan dia bilang
Lalu buat apa saya berbicara bahasa Mandarin? Saya belajar bahasa Mandarin, sementara teman-teman saya tidak berbicara bahasa Mandarin. Jadi, 首先我觉得要明确我们学习汉语的目的是为了什么。但是也有一个问题，是不是仅仅学习汉语的已经足够了呢？ Ada satu pertanyaan lagi yang menarik untuk kita pikirkan bersama-sama teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Apakah belajar bahasanya saja sudah cukup? 我觉得还不够。Menurut saya belum cukup. Karena 为什么呢？因为汉语像刚才我说的博大精深。Karena bahasa Mandarin adalah bahasa yang penuh dengan kearifan, yang penuh dengan filosofi-filosofi, yang penuh dengan ajaran-ajaran moral yang layak untuk tetap kita pelajari dan terapkan di zaman saat ini. Contohnya, 这个昨天晚上跟陈老师吃晚饭的时候谈这个问题。Contohnya. Ini tentu yang paling ahli untuk bisa menjelaskan ini adalah guru tercinta kita, Ibu Chen Meishi老师。最有发言权应该是陈老师解释这个问题。那 bahasa Mandarin adalah bahasa yang penuh filosofi, penuh kearifan. Kemarin malam ketika saya makan malam dengan Chen老师, ngobrol ngalung ngidul ke sana kemari dan kemudian berdiskusi tentang filosofi yang ada dalam Hanzi. 然后我们就谈了这个汤，陈老师就考我，你是博士可以，但是要考你。陈老师bilang Anda boleh dokter, tapi saya mau uji kamu dulu. Coba 汤字怎么写？ saya bingung， 汤是贪污的贪字，对，是汤字怎么写？ saya bilang yang atas是人吗？ 我记得清清楚楚是人，不是，上面那个字不是人，是什么呢？然后我就突然想，哦，是今天的今，然后下面是什么呢？还好呢，我在华侨大学读书的时候也学过这个汉字文化，所以知道下面那个贝是表示钱，所以不丢脸，不丢脸。Untungnya saya pernah belajar filosofi Hanzi ketika saya kuliah di Tiongkok dulu, bahwa di huruf tan yang atasnya adalah jin yang artinya hari ini adalah pei. Nah dulu orang Tiongkok menggunakan pei yang merupakan kerang ini untuk sebagai alat tukar, sebagai pengganti uang pada saat itu. Jadi uang orang Tiongkok pada zaman dahulu adalah menggunakan kulit kerang. Jadi pei 下面是表示钱。 所以贪是表示什么呢？贪就是表示只顾眼前的利益。Nah, 贪 yang artinya rakus, yang artinya korup, ini ternyata setelah kita melihat huruf tan yang di atas adalah jin, hari ini yang di bawah adalah uang, ternyata penuh filosofi bahwa ini adalah huruf yang menandakan orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan pribadinya yang ada di depan mata. 他不考虑长远的。 他只考虑在他面前的利益。Jadi kalau kita bisa mempelajari bahasa Mandarin semendalam ini, sefilosofis ini, mungkin kita akan lebih bisa memahami budaya Tiongkok secara lebih mendalam. Satu huruf lagi, yaitu xiu, xiu的xiu. Sekarang mungkin kita tidak kelihatan xiu的xiu ini artinya apa. Tapi kalau dulu kita dengan melihat hurufnya saja, kita akan langsung tahu xiu的xiu是表示休息，表示istirahat. Karena xiu di samping kirinya adalah orang zen, lalu di samping kanannya adalah mu. Nah, seperti digambarkan di sana ada orang yang bersandar di bawah pohon, yang artinya adalah istirahat. Jadi dengan begitu, dengan tidak hanya belajar bahasanya, tapi belajar juga
filosofinya, maka kita akan lebih tertarik untuk bisa mempelajari tidak hanya bahasanya tapi juga budayanya. 还有一个词，我觉得很有趣的，很有意思，就是赢。saya tidak tahu teman-teman apakah mengenal huruf ini? 有没有同学认这个字呢？有没有同学认这个字呢？ ada apa? Apa? Ying. 好， ini bacanya adalah ying. 我早上真的是，我起得比较早，5点左右，然后做了功课。我做了功课，jadi tadi pagi saya bangun agak pagi, sekalipun kemarin malam tidur sekitar jam 2. Saya bangun jam 5 untuk menyiapkan materi ini supaya tidak malu-malukan. Lalu saya jadi yin. Jadi saya kemudian menemukan satu huruf yin ini yang waduh dalam sekali filosofinya. Kita tahu teman-teman, yin artinya apa bahasa Indonesia? Apa? Menang. Ya, yin adalah menang. Kalau kita baca aksara Hans ini, kita akan tahu apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita siapkan untuk bisa menjadi bangsa pemenang. Ya, 我们注意一下上面那个王，死亡的王。Ya, huruf yang atas adalah wang, yang artinya adalah yang mati atau krisis dan lain sebagainya, 危机。所以上面表示，我们如果要赢的话呢，我们应当有危机意识，危险的意识。Jadi kalau kita ingin menjadi bangsa pemenang, kita harus punya apa yang disebut dalam bahasa Inggris sebagai sense of crisis. Kita harus punya pikiran untuk mempersiapkan dalam jangka panjang bahwa nanti gimana kalau ada mara bahaya, nanti gimana kalau saya gagal dan seterusnya. Jadi kita punya persiapan yang matang. Kemudian di bawahnya ada kou. Di bawahnya ada kou. Nah kou 表示什么呢？那口就是嘴巴，mulut。所以如果我们要成为一个能赢的人呢，我们应该具备好的口才。Kalau kita ingin menjadi bangsa pemenang, salah satunya di samping punya sense of crisis, kita harus punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama teman, bagaimana kita berkomunikasi dengan seumuran mungkin, bagaimana kita berkomunikasi dengan guru, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana kita berkomunikasi dengan bos kita, dan seterusnya. Itu dua di antaranya. Kemudian yang di bawah, 左边的有月字，月，或者也可以读肉，是吧？是吧？是。你要听点，你要听点。Di bawahnya ada lagi yue, yang berarti 我们要守时，yang berarti kita harus menghargai waktu, tidak boleh telat, waktu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian di bawahnya juga ada lagi 这个叫做被，lagi-lagi harus punya ya finansial harus ada, dan juga harus punya kecerdasan. Tidak hanya finansial tapi juga ada kecerdasan. Dan yang tidak kalah penting yang terakhir, ini yang perlu kita camkan bersama-sama adalah fun. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong. Jadi kalau kita ingin menjadi bangsa pemenang, kita belajar dari filosofi yin ini, dari filosofi huruf yin ini. Kita harus punya sense of crisis yang tinggi, kita harus punya kemampuan komunikasi yang baik, kita harus menghargai waktu, kita juga harus pintar, punya finansial yang didukung dengan kemampuan berpikir yang bagus, dan juga kita tidak boleh tinggi hati, maka kita akan menjadi bangsa yang menang di dunia ini. 这是其中的一个答案。那么第二个答案呢？ apakah cukup
hanya bahasanya saja. Menurut saya tidak cukup karena alasan yang kedua，我们印尼啊，这个可能要针对老师，可能高中生还不理解这个事情。我们印尼反华的市场还是比较大，bahwa di Indonesia ini sentimen anti terhadap hampir segala hal, saya nggak tahu kenapa, hampir segala hal yang berbau Tiongkok, hampir segala hal yang berbau Tiongkok masih kental sekali. 所以需要那些懂得中国、懂得华人的人才来说服那些还是以有色眼镜来看中国、来看华人的这些人。 如何看待？如何以客观的眼光看待中国和华人？ Jadi kita perlu orang-orang yang memahami Tiongkok, yang memahami komunitas Tionghoa supaya secara lebih objektif untuk mengabarkan kepada orang-orang yang masih anti terhadap Tiongkok dan Tionghoa bagaimana melihat Tiongkok yang sesungguhnya, yang lebih objektif, yang lebih tidak sentimental, yang lebih tidak hanya melihat hal-hal yang negatif saja. 第三个答案呢，我觉得可能，我昨天也问了这个陈老师，还好我们八中三育学校呢也有道德课，Saya kemarin tanya juga ke Sen Laosi bahwa di sekolah Pacung tercinta ini juga diajari pelajaran budi pekerti yang berasal dari ajaran-ajaran Tiongkok klasik. Itu luar biasa. Kita mungkin diajari Sans Cina, diajari Munyu, diajari Tao Te Ching, dan. Itu adalah bekal kita untuk ketika terjun di masyarakat nanti tidak hanya membawa pengetahuan, tidak hanya membawa kepintaran, tapi sekaligus membawa akhlak, membawa moral yang bagus sehingga kita bisa diterima lebih baik di masyarakat kelak. 我不知道这个能不能播放，这个我要结束了，可能并不是很清晰。 听得不是很清晰，但是呢，这个是在马杜拉岛的一个洗净院拍的视频。Ini adalah video yang diambil di salah satu pesantren di Pulau Madura. Pesantren ini sejak 4 tahun yang lalu membuka kelas bahasa Mandarin. Dan gurunya berasal dari pesantren kami, Probolinggo, dan santrinya ini diajari bahasa Mandarin supaya dia bisa menerangkan isi Al-Quran, bisa menerangkan isi hadis dengan bahasa Mandarin. Jadi mereka punya kesadaran bahwa kita ini perlu saling pengertian. 我们要互相了解，所以互相了解呢，语言是一个载体，语言是一个工具。Kita ini perlu kesaling pahaman, saling pengertian, dan modal utama untuk bisa saling memahami adalah bahasa. Sehingga pesantren ini kemudian mengajarkan bahasa Mandarin ke santri-santrinya untuk mungkin memperkenalkan bagaimana ajaran agamanya yang ramah terhadap kelompok-kelompok Tionghoa dan mungkin kepada orang-orang Tiongkok kelak. Saya merasa bersyukur mungkin akan kedepannya lebih banyak orang-orang yang seperti ini yang bertugas merasa mempunyai tanggung jawab untuk sebaliknya juga memperkenalkan Tiongkok, memperkenalkan Tionghoa secara lebih objektif karena mereka sudah menguasai bahasa Mandarin kepada teman-teman sesama agamanya, sesama Islamnya. Ini kalau ke depan akan seperti itu, 我觉得确实一文会友，亦有辅仁。Kalau hal ini tercapai,
ini tercapai, yang mohon maaf yang pribumi dalam tanda kutip bisa mengenal Tionghoa, bisa mengenal Tiongkok secara lebih objektif, lebih baik, dan sebaliknya orang Tionghoa bisa mengenal dalam tanda kutip pribumi secara lebih baik juga dengan belajar bahasa Mandarin ini, maka kita akan sampai kepada tujuan yang dikatakan oleh Confucius tadi, Iwan Hui. Kita mencari teman, mencari sahabat dengan berdasarkan kebudayaan dan bahasa. Setelah mengenal, setelah bersahabat dengan kebudayaan dan bahasa itu, baru akan timbul rasa kasih sayang. Kita akan mendapatkan Indonesia yang itu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada terima kasih Bu Linda ya. Pak Chen老师 sebentar ya, mau apa? 等一下，我知道。Ya, terima kasih Bu Linda. Ya, kita memberi aplaus pada Profesor Dr. ini ya. Luar biasa ya, sangat menarik, selamanya inspiratif ya. Mudah-mudahan adik-adik di sini nanti tambah giat belajar ya, khusus bahasa Chinese ya. Nanti bisa jadi orang yang hebat seperti Profesor kita nih, Wang Xiaoming Boss ya. Oke, sekarang kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Nanti mungkin kita batasi 4 orang dulu ya, setiap kelompok 1 orang. Itu dari mana, kelompok mana? Oke, silakan ya, ajukan pertanyaannya. Pertanyaan bisa bahasa Chinese,
bisa Indonesia, bisa bahasa gado-gado campuran, silakan, apapun boleh. Tidak punya profesor bisa menjawabnya. Silakan.我不知道用中文还是印尼语来回答呢？中文来回答。其他同学也听得懂吗？好。他问的问题就是说我如何克服我在学习汉语的过程当中面临的困难。第一，我是很热爱这个语言和文化。我不知道为什么。我一看这个中文，那个时候我本来上喜剧院的时候呢是要学英语的，然后呢就在喜剧院的时候就才知道在这个喜剧院是有中文课程，然后呢我就为什么我不好好利用这个机会来学习中文呢？更何况我的中文老师是来自中国的中文老师，所以我就抓紧掌握好这个机会来把握好这个机会来好好的学习中文。所以第一，我先热爱这个语言和它的文化。那么第二呢，困难呢，其实我们每天都会面临困难。我们只要不屈服，只要tidak menyerah，肯定会有克服这个困难的。所以不怕困难，谢谢。Siapa lagi ikan musim naik ya Pak? Dari bawah dia bisa. Sampai menarik malah jadi keder ya. Ya lauser juga boleh tanya. Ya lauser, ya murid juga boleh. Silakan. 您好，谢谢。对，老师，我是白宇，我是幼儿园英文老师。谢谢你，老师，ini bahasa yang boleh nanya. Aku kan suka banget kalau saya belajar bahasa Mandarin ya, suka banget meniru gitu loh Ustaz. Mudah meniru bahasa, mengucapkan. Tapi saya tuh susah banget dalam saat menulis. Kita kan ada 4 aspek kalau saya, reading, writing, listening, speaking. Nah, dalam hal 4 aspek tersebut, kalau menurut pada saat Lause belajar Mandarin, aspek apakah yang saat itu Lause sangat susah belajarnya dan bagaimana mengatasinya? Dengan bagaimana dengan saya yang masih perlu banyak belajar lagi bahasa saat menulis Mandarin itu sangat susah banget loh saya lupa, saya nggak bisa saat nulis agak macet gitu.我刚才说，我们喜剧院，我很自豪的说，我们喜剧院使用短短的2年的时间就可以掌握好基本汉语绘画，但是我在下面在楼下的时候跟林主席交谈的时候，我们巴中上语学校的老师是从应该是不到1个月的时间，4节课是吗？4节课的时间就可以像他英语老师只用4个月4个星期的时间就可以说这个谢谢鼓励啊，所以这个很厉害，我觉得。Saya tadi mengatakan dengan sangat bangga bahwa di pesantren kami 2 tahun belajar bahasa Mandarin sudah bisa bercakap-cakap
kosakata dasar bahasa Mandarin. Tapi saya tanya kepada Li Jusi kan, ternyata di sini ini hanya membutuhkan waktu 4 kali pertemuan sudah bisa menghasilkan guru yang bisa bercakap-cakap. Tadi guru bahasa Inggris bercakap-cakap bahasa Mandarin dengan sangat bagus. Ini belum dihukum berdiri ya di sini. belum. Nggak tahu penyamatannya, mungkin ada insentifnya ya. Saya dulu entah kenapa saya merasa Hanyu 并不是难学的语言。Saya mungkin aneh juga karena pada saat waktu di pesantren saya selalu mengatakan dan saya menuliskan di koran Sietaulbao di Surabaya pada saat itu bahwa bahasa Mandarin ini sebenarnya tidak sulit untuk kita pelajari. Tidak sulit untuk kita pelajari. Karena apa? Secara gramatikal, secara tata bahasa itu mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Dan perlu kita akui juga bahwa bahasa Indonesia juga menyerap tidak sedikit kosakata dalam bahasa Mandarin, utamanya kosakata dalam bahasa Hokkien. Sekalipun Pak Iwan saya tidak bisa bahasa Hokkien. Seperti kita tahu tahu, kakak lah, koko dan lain sebagainya dan seterusnya. Menyerap tidak sedikit kosakata bahasa Mandarin khususnya bahasa Hokkien. Sehingga mungkin karena itu grammar tata bahasa Indonesia mirip-mirip dengan bahasa Mandarin. Misalnya saya makan nasi, sama urutannya. Saya minum air, sama saya minum air, sama dengan bahasa Indonesia. Sehingga mungkin karena itu orang Indonesia yang belajar bahasa Mandarin itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan orang dari negara lain yang belajar bahasa Mandarin, karena ada kemiripan, utamanya mungkin dari segi tata bahasa ini. Yang kedua, ini juga saya menyambung pertanyaan yang tadi, yang pertama, bagaimana saya bisa mengatasi kesulitan ketika saya belajar bahasa Mandarin, utamanya seperti ditanyakan oleh Lause tadi, kesulitan dalam menulis. Karena Hanzi 很有哲学的, bahwa Hanzi ini mempunyai kandungan unsur filosofis yang begitu dalam, betul. Dan kalau kita mempelajari aksara bahasa Mandarin dengan seperti apa yang diajarkan oleh Lause tercinta kita, Lause mengajari aksara Mandarin dengan cara memahami terlebih dahulu kebudayaan atau filosofi yang ada di dalamnya, mungkin kita akan bisa lebih cepat menguasai teknik penulisan, cara-cara menulis huruf-huruf Mandarin itu. Misalnya tadi Tang, ternyata di atas ada Chin yang artinya hari ini, di bawahnya ada Pei yang berarti uang dan seterusnya, ada Yin dan lain sebagainya. Saya ketika belajar aksara Mandarin juga menerapkan cara yang seperti itu, jelas. Dan yang kedua, lagi-lagi ini tetap sistem paksaan, Jusi. Saya ketika mau menghafal aksara bahasa Mandarin, tiap kali saya tulis. Satu tulisan mungkin saya tulis 20 kali dan seterusnya. Bahkan mohon maaf, ketika saya ke toilet pun sedang buang air besar, saya bawa catatan. Saya baca terus itu supaya saya bisa cepat hafal. Dan saya lagi-lagi saya masih menggunakan cara-cara kuno. Saya tidak menggunakan kamus elektronik. Tidak, saya menggunakan kamus yang masih tebal itu, yang berupa buku. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan kamus elektronik, kita mungkin hanya berfokus pada aksara yang sedang kita cari. Misalnya kita cari apa? Punya Cindian, ya udah kita ketemu Cindian doang. Tidak akan pernah ketemu, misalnya pakai kamus kita akan ketemu dengan Cinfo atau dan lain sebagainya. Makanya saya lebih suka menggunakan kamus-kamus yang sudah dicetak, karena dengan begitu ketika kita mencari satu huruf, tanpa sengaja kita ketemu dengan huruf yang lainnya yang lebih menarik, dan saya catat tiap hari, saya pelajari terus-menerus. Bahkan tadi mohon maaf ketika ke toilet pun saya baca. Seperti itu proses saya belajar menulis dan bahasa Mandarin itu.
不太喜欢学习中文，不太喜确实，我也感觉到年轻一代的对学习汉语的兴趣就是不是很强烈的。Inilah mungkin yang perlu kita carikan solusi bersama tentang metode pengajaran yang lebih menarik bagi generasi muda. Karena saya merasakan seperti contoh kasus yang terjadi di Universitas Ciputra tadi, orang tuanya sudah menggunakan pendekatan pengajaran bahasa Mandarin yang penuh dengan filosofi. Tiap hari diajarkan Sanskrit, Lundia, Yendia, Sendia, Sihoya, dan yang penuh dengan filosofi itu. Dan bahkan di sekolahnya gurunya juga berasal dari Tiongkok. Dia sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, dan kemudian oleh orang tuanya masih dibelikan buku-buku yang bagi orang tuanya mungkin menarik, tapi bagi anaknya justru tidak menarik. Nah, saya melihat kecenderungan anak muda saat ini itu lebih menangkap pelajaran secara lebih cepat ketika menggunakan audiovisual, menggunakan video-video yang menarik. Mungkin kalau dulu di generasi saya dijelaskan secara panjang lebar, penuh filosofis, menggunakan kata-kata, karena pada saat itu mungkin teknologi masih belum begitu maju, ya oke saja. Mungkin bagi saya, generasi saya masih menarik pada saat itu. Tapi kalau sekarang, kalau hanya dijelaskan dengan kata-kata bahwa Chungwon ini sebegini, luar biasanya, kota Cingsen lah, yang gimana, mungkin kurang menarik bagi mereka. Tapi yang menarik kalau disertakan dengan gambar-gambar, dengan video, kita menjelaskan Konfusius misalnya, kemudian dijelaskan dengan kartun, dengan hal-hal yang menarik bagi anak muda, bahkan menggunakan TikTok, mungkin menggunakan YouTube dan seterusnya, justru akan lebih menarik. Karena lagi-lagi kecenderungan anak muda sekarang sepertinya tidak suka yang terlalu mendalam. Tidak suka yang terlalu mendalam. Mereka ingin yang cepat-cepat. Makanya dulu saya suka juga menulis di koran-koran berdasarkan data yang sangat lengkap menurut saya, tapi orang tidak mau baca. Tapi begitu saya ganti platform dengan YouTube yang hanya menggunakan waktu sekitar 5-10 menit, orang-orang malah tertarik. Jangan-jangan metode pengajaran bahasa Mandarin kita nanti perlu menggunakan metode seperti itu. Video, gambar-gambar yang menarik, dan jangan terlalu berkepanjangan. Karena anak zaman sekarang kalau terlalu lama nontonnya kayaknya bosan. Jadi paling tidak mungkin 3 menit, 5 menit, 10 menit. Mungkin kayak gitu ya. Thank you, terima kasih, Sisi. Lagi, ayo maju. Bahasa Mandarin yang tradisional atau yang sederhana. Oke. Menurut Profesor, bahasa Mandarin yang lebih penting untuk generasi muda dan yang akan mendatang itu lebih penting bahasa Mandarin yang sederhana atau yang tradisional. Ayo. 他问的问题很有政治性哦。他问的是对我来说，以后的是繁体字重要还是简体字重要？是不是有学习简体字更好，还是学习繁体字更好？很有政治性。Sebenarnya kalau kita ingin memperdalam pengetahuan kita terhadap bahasa Mandarin yang penuh filosofi,
yang penuh dengan kearifan-kearifan, ajaran-ajaran, sepertinya lebih lengkap yang menggunakan aksara tradisional dibandingkan dengan yang aksara modern. Kalau mau mempelajari secara filosofis lebih mendalam, karena kalau yang aksara modern itu sudah disederhanakan sehingga ada beberapa unsur yang sudah hilang. Itu yang pertama terlebih dahulu. Jadi apakah kita mau mempelajari bahasa Mandarin yang penuh filosofis atau tidak? Itu yang perlu dijawab terlebih dahulu untuk menentukan pilihan kita ke depannya. Tapi yang kedua, kalau pilihan kita adalah melihat kemajuan suatu negara dan banyaknya negara yang mendukung negara itu dan lebih menguntungkan mana dibandingkan yang lainnya, kayaknya si Jianti更重要. Karena tadi Tiongkok sedang maju pesat dan rakyatnya sebegitu banyak, dan aksara huruf yang dipakai oleh mereka adalah aksara yang sudah modern, yang sudah disederhanakan. Tapi yang ketiga, ke depan kan mungkin entah kapan Taiwan akan juga kembali ke haribahan Ibu Pertiwi. Ya, seperti Siangkang, seperti Auckland yang masih menggunakan Kanjise sampai sekarang. Nah, kalau sudah seperti itu, kayaknya Kanjise penjual. Tapi di waktu yang sama, kalau kita ingin mempelajari filosofi yang lebih mendalam, ya tidak ada salahnya untuk sekaligus mempelajari dua-duanya, supaya lebih mendalam lagi pengetahuan bahasa Mandarin kita. Terima kasih. 你好，老师，我是谢明安，我是小学6年级7班的学生。我想问一下，aku belajar Mandarin itu dengan cara menyanyi. Menurut老师gimana? 他通过唱歌学习汉语，这个很好。我们可以找到适合我们自己的兴趣，使得我们热爱汉语的方法来学习。Kita memang perlu mencari cara yang terbaik bagi kita sehingga kita bisa mempelajari bahasa apapun, apalagi bahasa Mandarin, supaya bisa lebih menyenangkan. Kalau dirasa lebih menyenangkan menggunakan nyanyian sambil bernyanyi, bagus, nggak masalah. Kalau dirasa lebih menyenangkan bagi kita sehingga kita bisa lebih cepat penguasaan Mandarinnya dengan membaca koran, membaca sampong, membaca koran-koran lainnya misalnya, bagus juga, tidak ada salahnya. Jadi yang terpenting adalah mencari cara yang paling menyenangkan bagi kita. Karena kalau kita tidak menyukai bahasanya, yang diajar aku nanti tetap akan membosankan, akan repot. Tapi 有一个很重要的需要提醒，学习汉语通过唱歌的话，不要学周杰伦。不要学周杰伦。Boleh kita belajar bahasa Mandarin menggunakan lagu-lagu, nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan lagunya Zhou Jielun. jangan pakai itu. Lin Chunjie 还可以啦，林俊杰还可以。Ya, Jejelin masih oke pelafalan bahasa Mandarin. Zhou Jielun 的完全听不懂。kayak gitu, makasih, 谢谢。Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Lausu yang boleh. Silakan. 王小明博士，我在下面说可以吗？可以。好，王小明博士，我是巴东三里学校的其中一个中文老师。然后今天我们非常荣幸能够邀请到王小明博士来我们学校开设这次的讲座。然后我们刚刚也学到很多新的东西，是吗，老师们？是啊，我们学到很多新知识哈。谢谢王小明博士。我们今天受益匪浅。我是想问王小明博士，就
博士。我在喜经院读书的时候呢，墙上有一句话，后来我才知道这句话是毛主席的。这句话说：好好学习，天天向上。Saya waktu sekolah di pesantren dulu ada satu kata yang menarik bagi saya yang ada di tembok, ditempel di tembok pesantren. Dan saya baru tahu ternyata perkataan ini, Pak Iwan, ternyata berasal Mao Zedong. Aneh, di pesantren ada perkataan Mao Zedong. Nah, pernyataan ini bilang 好好学习，天天向上， bahwa kita ini harus belajar dengan baik, ya, rajin belajar, 天天向上, tiap harinya harus meningkat, ya, tidak boleh mundur, harus meningkat, karena 有志者事竟成，有志者事竟成, bahwa siapa giat, kalau dalam bahasa Indonesia dia dapat. Ada lagi pepatah bahasa Arab sekaligus ya. Ini gampang sekali, juga persis sama, manjada wajada. Siapa giat dia akan dapat, ya. Bahwa 世上无难事，只要肯登攀. Kata Mao Zedong lagi, bahwa di dunia ini sebenarnya tidak ada yang sulit, tidak ada yang sulit, asalkan kita mau mewujudkannya, mengusahakannya. Terima kasih. Berapa lagi? Yang terakhir kali ya, sudah jam 3 ya. Terakhir ya, ya. Oke, siapa ayo silakan. Profesor 老师，我要问apa bedanya kata modern dan kata tradisional? Apa bedanya kata tradisional sama kata modern? Ini harus dijawab dengan apa? Dengan gaya SD juga. Apa bedanya kata Mandarin yang tradisional dengan kata bahasa Mandarin yang modern? Begini, saya tidak tahu di sini diajarkan yang sebut Fanise, Jendise, Jendise semua. Nah, yang bahasa Mandarin yang tradisional itu lebih sulit. Bahasa Mandarin yang ini, yang modern itu lebih gampang. Jadi sekarang pilihan kita mau belajar yang sulit atau yang gampang. Kalau saya pilih yang gampang aja. Terima kasih. 您主席还要继续下去吗？还是结束了？Gimana mau dituliskan mau selesai? Mau ada lagi nggak acara tanya jawabnya diteruskan atau selesai? Masih ada lagi? Mau dibatasi berapa orang ya? Ini Susi. Ini Susi. Terakhir, satu terakhir ya. Ayo, selesai ya.结束啊。Oke, saya kira acara selama hari ini selesai ya, 结束哈。我们感谢那个小大家感谢，谢谢。没关系吧？谢谢，那就说不讲了。敬请林国斌主席、朱祖卫董事长、李世莲主席上台为王晓明博士颁发感谢状。
Please allow me to invite Mrs. Linda Hakim, Mr. Michael Hunyawan, and Mr. Iwan Kinta to the stage to present a certificate of appreciation to